Halo semuanya, selamat datang ke YouTube channel gua dan juga ke video pertama di channel ini. Perkenalkan, nama gua Walter dan gua mahasiswa geoekologi di Jerman. Ya, dalam video pertama ini gua bakalan ceritain aja gimana pengalaman gua atau perjalanan gua lebih tepatnya yang dari awalnya di Indonesia sekarang bisa kuliah ke Jerman. Sedikit latar belakang, gue itu udah 2 tahun lebih di Jerman. Jadi gue itu di Jerman udah sejak bulan Agustus 2021 dan sekarang masuk ke semester 3 di perkuliahan. Jadi kalau di Jerman tuh sebenarnya kan udah 2 tahun tapi gue nggak bisa langsung masuk ke uni. Detailnya bakalan gue cerita pokoknya. Anyway, kita mulai aja langsung dari tahun 2019. Jadi tahun 2019 adalah tahun dimana gue lulus SMA dan waktu itu sebenarnya sebelum lulus SMA itu gue udah kayak nyari-nyari tahu tentang oke, gue mau kuliah kemana atau gue mau kuliah apa segala macam, tapi gue itu waktu itu gue masih sangat labil gitu. Gue udah sempat tahu gambaran kira-kira kalau gue lulus gue mau masuk apa segala macam, tapi di diri gue pun sebenarnya keraguan tuh tetap ada karena gue apa ya, menurut gue lu umur 17-18 tahun lu pun belum tentu bisa menemukan apa yang lu mau gitu kan, namanya lu masih muda. Jadi waktu itu gue yang kayak aduh, gue mau kuliah apa, gue nggak tahu. Pada akhirnya gue pun memutuskan untuk oke, gue apply ke salah satu universitas di Jabodetabek, memutuskan untuk apply ke salah satu universitas di Jabodetabek. Dan selama 1 tahun perkuliahan tuh gue merasa ini bukan yang tepat buat gue, atau gue merasa oke, ada hal lain yang gue pengen cari gitu. Sebenarnya everything was fine, teman-temannya baik-baik dan segala, dan materi perkuliahannya pun gue suka gitu. Tapi deep inside I just know there was something wrong yang membuat gue setelah 2 semester akhirnya gue memutuskan untuk oke, gue cabut, gue nggak mau melanjutkan perkuliahan gue lagi. Dan pada waktu gue cabut itu masih banyak keraguan juga, keraguan dalam arti am I making a right decision. Jadi kayak ini gue bener nggak ya kalau gue cabut, apa yang bakalan terjadi gitu. Jadi gue nggak tahu banyak dan sangat-sangat bukan tersesat, apa sih, lost gitu, nggak tahu mau ngapain. Tapi yang satu hal yang gue tahu adalah kalau gue mau kuliah lagi, gue pengen sesuatu yang berhubungan dengan sains lingkungan gitu, ilmu lingkungan. Dan berpegang dari situ gue mulai nyari-nyari universitas di kampus tetangga, di negara tetangga, jadi di Malaysia gitu. Gue cari-cari, ketemu tuh satu, tapi karena pendaftarannya masih di bulan Januari, jadi untuk masuk ke summer semester, gue kayak oh oke, kalau emang itu jalannya gue bakalan take it. Tapi karena sekarang gue masih punya waktu luang, jadi waktu itu bulan Agustus gitu, gue masih punya waktu luang, ya udah gue belajar bahasa Jerman dulu gitu kan. Kenapa Jerman? Karena waktu gue mulai labil dan nggak tahu mau, kayak udah pengen keluar dan gue nyari-nyari informasi segala macam, gue nonton tuh videonya Gita Savitri gitu kan. Dan ya buat kalian yang kenal Gita Savitri, YouTuber Indonesia di Jerman, ya gue merasa inspired, merasa kayak oh, kayaknya hal-hal yang gue cari atau hal-hal yang gue pengen tuh ada di situ gitu kan. Terus ya udah gue mulai belajar lah bahasa Jerman. Oh ya, selain itu orang tua gue juga tuh udah sempet tinggal di Jerman untuk kuliah dan segala macam juga, jadi gue somehow ada koneksi, ada sudah nggak asing lagi gitu, kayak oh, kuliah di Jerman tuh orang tua gue udah pernah gitu. Jadi ya udah gue mulai les bahasa Jerman, dan selama 6 bulan tuh pokoknya gue nggak ngapa-ngapain selain gue cuman belajar bahasa Jerman doang. Jadi gue inget banget gue yang kayak belajar. Ya ada ngelakuin hal-hal lain di situ. Gue rutin olahraga, gue rutin nulis jurnal dan segala macam, tapi my main focus was learning German gitu. It took like a year untuk gue preparation. Gue pokoknya lulus ujian bahasa Jerman
dapat level B2 atau B2, mulai apply ke universitas, terus untuk bisa dapat invitationnya, bisa dapat surat undangannya untuk bisa ujian ke student college. Student college itu college untuk persiapan atau kelas persiapan selama 1 tahun untuk mahasiswa internasional. Karena gue bukan dari Eropa, dari Uni Eropa, dan gue juga nggak punya kemampuan bahasa Jerman yang setara dengan orang-orang yang tinggal di Jerman, yang tentunya penutur bahasa aslinya gitu kan. Dia udah gue persiapin selama 1 tahun, dan bulan Agustus 2021 tuh dengan begitu banyak rintangan, akhirnya gue nyampe juga di Jerman. Dan di situ kayak ya baru aja dimulai gitu sebenarnya, karena pas gue nyampe gue masih harus nyari tempat untuk gue bisa student college yang tadi gue jelasin. Untuk masuk student college itu gue pun harus ujian, dan ujiannya nggak cuman bahasa Jerman, tapi juga karena gue pengen masuk yang science, gue harus ambil yang teknik course. Kebanyakan ujiannya ya harus ada matematika juga. Dan karena satu dan lain hal, gue tuh cuma daftar ke 3 universitas, yang berarti chance gue untuk masuk itu tuh kecil banget gitu, karena banyak banget manusia-manusia yang daftar juga saat itu gitu kan. Tapi ya udah gue coba aja. Syukurnya 1 dari 3 tersebut gue secara nggak official tuh gue bisa masuk. Nggak official dalam arti gue ikut ujian susulan dan segala macam, karena buat kalian yang mungkin sempat persiapan kuliah ke Jerman atau udah di Jerman segala macam, dokumen gue tuh kayak telat untuk nyampe di Uni Assist, dan karena telat itu jadi gue tuh nggak bisa ujian. Dan karena hektik segala macam, pas gue udah nggak keterima di mana-mana, baru gue ngecek, oh ternyata dokumen gue nyampe gitu. Dan ya akhirnya gue ujian susulan dan segala macam drama. Gue dapat tempat tuh di student college di salah satu tempat di Brandenburg. Ya udah, gue mulai dari bulan Oktober sampai bulan Juni itu persiapan 2 semester. Gue belajar matematika, fisika dalam bahasa Jerman, dan gue belajar ulang bahasa Jerman tapi levelnya naik. Jadi sebelumnya gue udah capai level B2 atau B2, gue naik ke level C1 atau C1. And it was actually a struggle buat gue, karena gue waktu gue SMA itu gue nggak pernah belajar dengan baik. Matematika tuh gue sempat les, cuman nggak yang gue tuh nggak memfavoritkan matematika gitu. Gue belajar matematika cuman karena gue tahu gue butuh bantuan gitu kan. Dan fisika tuh nggak pernah gue seriusin. Gurunya pun di sekolah gue kebetulan waktu itu nggak terlalu membantu gue untuk belajar fisika dengan baik. Jadi gue tuh masuk untuk belajar matematika dan fisika tuh lost gitu, benar-benar yang nggak tahu mau ngapain. Dan ya pokoknya semester 1 kacau banget buat gue gitu, kecuali bahasa Jerman. Karena bahasa Jerman I took time untuk benar-benar belajar gramatiknya, belajar bahasanya segala macam. Walaupun secara lisan gue nggak terlalu fasih, tapi secara teori gue tuh suka untuk nulis dan segala macam. Jadi it somehow nggak terlalu struggle gitu buat gue. Oh ya, jadi salah satu momen yang gue paling ingat waktu gue di student college atau ketika gue lagi lagi persiapan itu di akhir Maret awal April. Jadi waktu itu gue lagi persiapan mau ujian matematika. Kalau nggak salah ujiannya tuh awal April, gue lupa tanggal berapa. Dan tanggal 1 itu gue tanggal 1 April tuh gue masuk kerja, dan tanggal 1 April tuh gue pindahan. Jadi waktu itu hektik banget karena pindahan, dan barang gue kebetulan udah nggak dikit lagi gitu kan. Gue udah punya perabotan dan segala macam. Jadi gue harus packing, terus ngurusin internet misalnya dan segala macamnya. Itu tuh benar-benar yang kayak gue sangat bersyukur gue sekarang bisa menetap dengan jangka waktu yang lebih panjang gitu. Bulan Juni di tahun 2022 gue akhirnya lulus, dan gue tahu gue pengen belajar sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan.
Gue ingat waktu itu gue antara mau geoscience atau geoekologi. Yang jadi pertimbangan gue waktu itu adalah, oke, kalau gue ambil geoscience, ilmu kebumian, sedangkan yang gue pengen pelajarin adalah sesuatu yang berhubungan lingkungan, ekologi. Jadi gue by the end memutuskan, oke, geoekologi. Dan akhirnya gue terimatrikulasi jadi mahasiswa Jerman gitu. Atau mahasiswa di Jerman. Semester 1 tuh gue yang kacau banget, gue takut banget, gue punya mixed feeling sih sebenarnya ya. Gue nggak cuma takut tapi gue juga bangga gitu, karena akhirnya apa yang gue lakuin, kerja keras gue tuh membuahkan hasil gitu kan. Tapi hasilnya itu masih harus gue perjuangin lagi gitu, masih harus gue kerjain lagi, dan susah gitu buat gue, karena gue sering banget kayak terpaku terhadap bahasa, atau gue pun nggak bisa membedakan ini gue nggak ngerti karena bahasa atau karena emang konsepnya susah gitu. Di lecture pertama gue inget gue yang kayak datang, gue bingung ini kenapa sih gitu. Ini yang salah di guanya atau salah di dosennya karena ngomongnya terlalu cepat atau apa gitu. Itu pun nilai gue anjlok banget gitu kan, sering kayak nggak masuk karena gue kayak oke, gue nggak tahu ini gue perlu datang. Kalau gue datang gue cuman nerima, gue cuman ngerti materinya 5-10%, sedangkan kalau gue kerjain di rumah sendiri mungkin gue dapat 30%-nya gitu kan, dengan waktu yang sama gitu. Jadi kadang-kadang gue mutusin oke, gue nggak usah ke lecture-nya, gue belajar aja di rumah, lebih lambat nggak apa-apa, tapi at least gue ngerti gitu, walaupun by the end nilai gue anjlok. Dan ya untungnya di semester 1, akhir-akhir semester gue pun ketemu teman-teman yang kebetulan bisa ngebantu gue, yang support gue juga untuk belajar gitu kan, karena ketika ada materi yang gue nggak terlalu ngerti atau apa, gue ada orang yang untuk gue tanyain gitu. Dan itu berlanjut juga di semester 2. Di semester 2 somehow gue lebih ngerti, ada sih yang tetap susah gue nggak ngerti, tapi ada juga yang kayak ini gue udah lebih masuk di otak, lebih cepat gue ngerti dan segala macam, membaik. Tapi tetap aja nilai gue tuh yang kayak anjlok. Dan belajar juga sih sebenarnya ya untuk ngeliat nilai itu nggak define myself. Jadi nilai itu nggak cuman, ya belajar juga nilai itu nggak merepresentasikan gue gitu, karena selama di kelas kadang tuh gue ngerti gitu ya, gue ngerti, tapi ketika ujian misalnya, karena gue nggak punya waktu yang cukup, karena gue masih harus kerja lagi, ya gue nggak punya waktu yang cukup gitu untuk belajar, atau gue di level dimana gue baru pertama kali kuliah dengan bahasa asing gitu, dan susah buat gue. Jujur kuliah di Jerman tuh nggak gampang dengan bahasa Jerman ya, dan gue tuh bahkan masuk semester 3 pun masih sering kelabakan gitu. Gue masih, sampai sekarang gue udah mulai semesteran, tapi gue yang kayak ini gue ngapain di sini, gue nggak ngerti materinya, gue mau nanya kadang bingung juga gitu kan. Terus ketika ada sesi diskusi kadang gue merasa ini gue nggak bisa ngomong apa-apa gitu, bukan karena gue gue nggak ngerti duluan gitu. Terus ketika ada diskusi gue tuh sebenarnya bisa gitu, gue tahu dalam bahasa Indonesia tuh gue bisa, tapi ketika bahasa Jerman gue harus berusaha 2-3 kali lebih keras mutar otak gimana gue menjelaskan apa yang gue mau omongin gitu kan. Dan ya susah gitu. Di sini tuh sistem SKS, sistem kebut semalam tuh nggak bisa. Teman-teman gue tuh belajar, banyak sih yang belajar 2-3 hari sebelum atau 2 minggu sebelumnya. Kalau di gue harus planning, paling enggak 1 bulan sebelumnya tuh gue udah harus lihat materinya dan harus tahu strateginya. Kalau misalnya ujian yang hitung-hitungan, matematika, fisika, itu berarti gue perlu latihan gitu kan. Sedangkan kalau ujian yang botanik misalnya perlu lebih banyak hafalan, gue harus menghafal lebih awal. Terutama gue harus mengerti konsep-konsepnya dan juga bisa menjelaskan dalam bahasa Jerman. Jadi itu nggak mungkin gue bisa kerjain dalam 1 malam doang gitu. Gue udah harus ngeplan beberapa hari sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya, bahkan 2 bulan sebelumnya. Ya sampai sekarang seperti yang udah gue bilang, gue tuh masih struggle. Tapi lewat 2 tahun, setelah 2 tahun
ada beberapa tips atau beberapa hal yang gue pelajarin sih ya, yang mungkin gue bisa bagiin buat kalian yang nonton. Yang pertama, cara belajar. Cara belajar di bangku sekolah dan di bangku perkuliahan tuh beda ya. Kalau di Indonesia gue ingat sih, gue tuh dulu masih bisa sistem SKS. Jadi kayak satu hari sebelumnya gue belajar sampai jam 2 malam, besok paginya ujian, terus udah lupain, bisa gitu. Tapi di Jerman tuh mau belajar SKS, besoknya tuh pasti nggak lulus. Kalau di gua ya, paling nggak ya, gua tuh ya harus yang tadi gua bilang, siapin diri 1-2 bulan sebelumnya dan tahu juga materi apa nih, modul apa nih yang gua punya. Kalau misalnya lebih banyak hitungan, ya udah latihan soal. Kalau hafalan atau modul yang banyak teorinya, banyak konsepnya, tuh dihafal, dipelajarin, dipahami juga. Dan pahaminya pun nggak bisa cuman apa ya, konsepnya tuh gue harus benar-benar paham. Karena gue inget banget di modul hidrologi itu gue kehilangan 2 poin, kehilangan nilai gitu, karena gue paham konsepnya tapi perlu lebih detail gitu, perlu lebih mendalam, karena ya namanya bangku perkuliahan juga ya. Jadi kalau cuman mendasar doang nggak cukup gitu. Selain itu gue pun belajar untuk memanage time gue, karena gue itu kuliah, gue kerja, gue punya kehidupan personal gue gitu ya. Dan di samping itu gue masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi gue harus ngelihat, oke, ini waktunya cukup nggak gitu. Dan gue harus ngelihat, oke, kapan gue ada waktu, kapan enggak. Misalnya ada teman gue yang ulang tahun dan gue pengen pergi, atau teman gue buat acara gue pengen pergi, kira-kira gue punya nggak waktu itu dan juga energi gitu. Karena setelah kuliah, setelah belajar, kerja, itu nguras waktu, nguras energi, pulang-pulang pasti capek gitu kan. Jadi ya harus lihat baik-baik, harus kenali diri sendiri juga, berapa energi yang gue punya untuk masih bisa hangout sama teman atau enggak. Ngomongin soal berapa banyak energi yang gue punya, untungnya gue dikelilingi sama orang-orang yang nge-encourage gue juga, yang nge-support gue untuk, hey, take your time. Kalau emang lu misalnya ujiannya terlalu banyak atau apa, karena gue udah belajar, gue udah kerja gitu, stresnya tuh tinggi gitu kan, gue butuh waktu untuk istirahat dan juga liburan ya. Jadi ketika ada orang-orang kayak gitu di sekitar lu, secara nggak langsung pun terpengaruh untuk, oke, gue bakalan nyari waktu juga untuk gue liburan, nyari waktu buat gue malam ini nggak ngapa-ngapain, gue boleh santai-santai doang, gue nonton video atau apa gitu kan. Itu salah satu hal yang penting juga kan, yang gue pelajarin. Karena sering banget, apalagi waktu awal-awal gue nyampe di Jerman, gue tuh nggak peduli liburan, yang penting gue belajar, atau gue kerja gitu. Saking banyaknya, saking takutnya juga gitu kan. Dan hal yang terakhir yang gue pelajarin terkait dengan perkuliahan di Jerman adalah untuk berusaha biar gue dikelilingi sama orang-orang yang supportive, yang someone that I can rely on, atau not only someone, tapi beberapa orang yang you can rely on gitu. Jadi ketika ada masalah, ketika ada tugas, lu bisa merasa nyaman dan lu juga bisa mengekspresikan diri lu dengan baik di depan mereka gitu. Dengan lu kayak gitu, lu bisa justru berkembang lebih baik gitu kan. Dan ya mereka pun berusaha untuk ngertiin gua gitu. Ya kayaknya itu aja sih yang gua mau bagikan dalam perjalanan gua dari Indonesia sampai di Jerman, plus apa yang udah gua pelajarin selama kurang lebih 2 tahun di Jerman. Gua harap bisa membantu atau at least memberikan informasi lebih banyak buat kalian tentang gimana sih kuliah di Jerman. Thank you udah nonton, dan that's it. Bye-bye. Jadi gua di Jerman itu udah sejak tahun 2008. YouTube udah. Gua cek dulu.